nama saya Diana Islamawati dari jurusan Ekonomi Syariah IAIN Tulungagung, PPL Gelombang 1 tahun 2021. PPL kali ini akan berbeda dari tahun yang sebelumnya karena PPL kali ini hanya melakukan kegiatan seperti observasi dan wawancara saja yang diakibatkan karena dampak pandemi COVID-19 yang saat ini kita hadapi. Judul penelitian yang saya gunakan yaitu analisis potensi desa UMKM wisata edukasi kampung lele terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Tales. Dengan memanfaatkan potensi alam di daerah bisa dijadikan sebagai peluang usaha untuk menciptakan bisnis baru. Proyek baru nantinya akan memikat wisatawan lokal maupun luar daerah untuk datang ke daerah tersebut. Seperti salah satunya tepat di belakang saya ini, wisata edukasi kampung lele yang berada di salah satu kawasan di Desa Tales. Awalnya pemilik ini hanya memiliki kolam ikan lele saja, hingga mengembangkan usaha ini hingga besar yang bisa kita lihat saat ini. Bagaimana kelanjutannya? Mari simak video. Sebelum masuk kawasan, alangkah baiknya kita memakai masker dan cuci tangan terlebih dahulu. Terapkan protokol yang sesuai. Dengan begitu kita bisa langsung masuk ke kawasannya. Bisa kita lihat banyak penghargaan yang diterima Bapak Maryani dari usaha wisata edukasi Kampung Lele. Dan kita juga akan melihat beragam macam makanan olahan berbahan dasar ikan lele, mulai dari sosis lele, empek-empek lele, otak-otak lele, nugget lele, sempol lele, dan masih banyak lagi. Ketika kita menyusuri jalanan akan dijumpai banyak kolam yang berisi ikan lele, dan jumlah kolam ikan lele yang berada di sini bisa lebih dari 5 kolam. Di samping itu terdapat kolam renang sederhana untuk anak-anak yang ingin menyegarkan tubuh mereka dengan berenang dan bermain. Ukuran kolam renang untuk anak-anak ini juga tidak berukuran kecil. Dengan harga tiket 5.000, anak-anak bisa berenang dengan sepuasnya. Kawasan ini juga pernah dikunjungi oleh Bupati Kabupaten Kediri dan tempat ini sudah memiliki nomor izin berusaha, yang berarti wisata ini memiliki perkembangan usaha yang cukup baik. Selain itu, tempat ini bisa dijadikan sarana kegiatan belajar dan edukasi bagi pelajar bahkan mahasiswa untuk mempelajari tentang beragam ikan lele dan serta olahannya. Di sini disediakan banyak tempat untuk bersantai para pengunjung. Selain itu, tempat ini juga terdapat arena yang luas untuk bermain anak-anak seperti perosotan dan lain-lainnya. Kawasan wisata edukasi Kampung Lele yang berada di salah satu desa Tales sangat cocok untuk dijadikan sebagai kawasan atau tempat untuk berlibur pada acara keluarga di hari weekend. Di kawasan ini juga disediakan pula tempat untuk mencuci tangan kita. Untuk harga makanannya, harga olahan makanannya semuanya terbilang cukup terjangkau dan rasanya juga enak. Inilah contoh dari beberapa makanan yang disediakan di wisata edukasi Kampung Lele. Tampak nikmat bukan? Semakin seru karena juga terdapat layanan jasa untuk karaoke yang ingin menambah suasana keceriaan pada saat Anda berlibur di sini, apalagi pada waktu acara keluarga. Lokasi wisata edukasi Kampung Lele tidak jauh dari jalan raya utama dan di pinggir jalan sudah diberi tanda petunjuk untuk memasuki kawasan ini. Lokasi tempat wisata ini sangat rindang karena banyak beragam jenis pepohonan yang menambah suasana menjadi sejuk. Wisata ini cukup populer. Pengunjung tidak hanya yang berasal dari dalam daerah saja, ada yang berasal dari luar daerah seperti Nganjuk, Tulungagung, dan sebagainya. Inilah alasan wisata ini cocok untuk liburan keluarga di hari weekend. Beberapa foto yang saya ambil saat melakukan observasi dan bisa menunjukkan suasana yang tergambar saat kita mengunjunginya. Audio Jungle.
keempat bagian pelayanan. Yang kelima bagian penyajian. Itu bagian kebersihan. Terakhir Pak ya. Ya, ada tata usaha juga. Bagian apa? Bagian pembukaannya ada. Sebelum mendirikan wisata kuliner ini, Bapak Maryani mencoba memasarkan produknya secara gratis untuk dijadikan bahan uji coba guna mendapatkan respon dari masyarakat terhadap olahan dari lele tersebut. Awal dari beliau memperkenalkan inovasi produk ini pada saat kegiatan karnaval di desanya, dengan membuat sate lele kemudian dibagikan secara gratis kepada para penonton. Dengan mendapatkan banyak respon positif dari masyarakat, mulailah Bapak Maryani mendirikan wisata edukasi kampung lele ini di salah satu kawasan di Desa Tales. Mayoritas karyawannya berasal di dalam daerahnya, yaitu di Desa Tales. Dengan begitu memberikan dampak positif secara tidak langsung, sebab akan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi mereka yang masih belum memiliki pekerjaan. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, wisata edukasi kampung lele ini mengalami peningkatan yang baik, memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan ini nantinya akan digunakan Bapak Maryani untuk kepentingan operasional wisatanya dan untuk kepentingan pribadinya. Sebagian lagi akan dibayarkan untuk gaji karyawannya. Gaji yang diperoleh karyawan ini nantinya akan digunakan karyawan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Akan digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan pokok primer dan sekunder. Selama pandemi ini, Bapak Maryani mengungkapkan banyak sekali perubahan yang terjadi selama ini. Wisata edukasi kampung lele ini mengalami perubahan yang sangat besar, bahkan berpengaruh secara signifikan. Selama pandemi ini, dampak yang dirasa ketika beliau menutup usahanya ini hampir lebih selama 3 bulan karena anjuran pemerintah untuk bekerja dari rumah. Karena itu untuk memutuskan upaya penyebaran virus COVID-19, sehingga usaha beliau sepi pengunjung. Bahkan para pekerja juga ikut terkena dampaknya. Mereka tidak bisa bekerja dan harus berada di rumah untuk sementara waktu. Strategi yang dimiliki Bapak Maryani tidak punya strategi khusus dalam upaya menghadapi COVID-19 ini. Bapak Maryani tidak hanya memiliki usaha itu saja, karena Bapak Maryani juga memiliki usaha peternak ikan lele. Usaha Bapak ini cukup dibilang stabil di situasi masa pandemi COVID-19 saat ini. Mengingat jenis ikan lele air tawar ini merupakan jenis makanan golongan menengah ke bawah dan harganya yang cukup terjangkau, sehingga banyak orang yang mengkonsumsi ikan lele. Itulah yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.